Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Safitri dengan NIM 24466111002. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data pada pertemuan kedua untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah komputasi statistika. Jadi, ukuran pemusatan data adalah metode statistik yang digunakan untuk menentukan nilai yang mewakili pusat dari kumpulan data. Nilai ini membantu menggambarkan karakteristik umum data secara keseluruhan dan memberikan informasi tentang bagaimana data berdistribusi di sekitar titik tertentu. Nah, ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama ada mean, yang kedua ada median, yang ketiga ada modus. Nah, yang pertama ada mean. Apa itu mean? Mean itu atau rata-rata hitung adalah jumlah bilangan yang dibagi oleh banyaknya bilangan. Di sini ada data tunggal dan ada data kelompok. Nah, untuk data tunggal rumusnya X bar sama dengan sigma XI dibagi N. Untuk data berkelompok, X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi sigma FI, di mana X bar merupakan rata-rata XI, yaitu titik tengah interval kelas I, FI yaitu frekuensi kelas I, dan sigma yaitu notasi sigma yang berarti jumlah. Nah, yang kedua ada median atau nilai tengah yang merupakan nilai tengah dari kumpulan data yang tersusun secara berkelompok. Nah, untuk data tunggal rumusnya median sama dengan 1/2 dikali N ditambah 1, di mana N adalah banyak data. Dan untuk data berkelompok, median sama dengan TB ditambah N/2 dikurangi FK dibagi F dikali P, di mana TB adalah tepi bawah, N banyaknya data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, F frekuensi kelas median, dan P panjang kelas interval. Dan yang terakhir modus atau nilai yang paling sering muncul. Rumusnya modus sama dengan L ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali C. Nah, di mana L di sini yaitu tepi bawah kelas dari kelas terdapatnya modus. D1 yaitu selisih antara frekuensi kelas terdapatnya modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. D2 selisih antara frekuensi kelas terdapatnya modus dengan frekuensi kelas sesudahnya. Dan C yaitu interval kelas. Nah, sekarang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. Di ukuran penyebaran data ini ada 6, ada jangkauan kuartil, simpangan desil, dan persentil. Jangkauan atau range, yaitu selisih antara nilai data terbesar atau maksimum dengan data terkecil atau minimum dalam suatu kumpulan data. Yang kedua, kuartil atau lambangnya Q, yaitu nilai-nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Terdapat 3 jenis kuartil, yaitu kuartil bawah atau Q1, kuartil tengah atau median atau Q2, dan kuartil atas atau Q3. Yang ketiga, jangkauan kuartil atau dilambangkan dengan huruf H, yaitu selisih antara kuartil atas atau Q3 dengan kuartil bawah atau Q1. Yang keempat, simpangan kuartil, yaitu setengah dari nilai jangkauan kuartil. Kemudian yang kelima, desil atau dilambangkan dengan D. Nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama besar, ada D1 sampai D9. Kemudian yang terakhir ada persentil atau dilambangkan dengan P, yaitu nilai-nilai yang membagi sekumpulan data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama besar, ada P1 sampai P99. Kemudian di sini ada latihan soal di mana diberikan data nilai ulangan matematika 7 siswa, yaitu sebagai berikut: 75, 80, 65, 90, 70, 85, dan 95. Nah, urutkan pertama itu urutkan dari data yang terkecil hingga terbesar, yaitu dari 65 sampai dengan 95. Kemudian tentukan nilai maksimum dan minimumnya, di mana nilai maksimumnya 95, nilai minimumnya 65. Kemudian hitung jangkauannya menggunakan rumus yang tadi, yaitu J sama dengan X max dikurangi X min, di mana X max-nya yaitu 95 dan X min-nya yaitu 65. Jadi 95 dikurangi 65 sama dengan 30. Jadi jangkauan dari data tersebut adalah 30. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan tidak ada lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.